So now we are moving on to questions and answer. But looking at the times, we still have around 15 to 20 minutes to go. There are several questions that goes to the all the speakers. Allow me to speak in Indonesia. Pertama tadi dengan Pak Agus ya, kita udah melihat bagaimana sistem logistik ekosistem di Indonesia. Kemudian nanti di sesi kedua bagaimana fighting pandemics through accelerated analytics, dan di sesi ketiga building platform ya, jadi building general platform. Ini ketiganya ini menarik, masing-masing domain aplikasinya juga berbeda-beda di pemerintahan, ya, kemudian di kasus pandemik atau menelusuri orang-orang yang dicurigai terkontaminasi, kemudian yang ketiga di industri minyak dan gas. Nah, untuk yang pertama, saya bacakan beberapa pertanyaan ke Pak Agus. Mungkin Pak Agus sudah mendapatkan semua pertanyaannya, Pak Agus? Atau mau saya baca? Iya, Prof. Ada beberapa sudah saya coba combine nanti dalam satu rangkaian jawaban lah, karena related each other-nya itu. Ya, mungkin kalau memperpendek waktu, saya langsung aja serahkan ke Pak Agus ya, Pak Agus. Baik, ya. Baik, Prof. Jadi beberapa pertanyaan sih. Yang pertama terkait kenapa Bea Cukai mengkolaborasikan sistemnya ya dengan negara. Jadi seperti kami katakan tadi bahwa konektivitas Bea Cukai dengan negara lain karena itu menyangkut pengawasan ya, pengawasan terkait uang, orang, dan barang ya yang melintasi border. Semua negara berkepentingan sehingga ketika data dan informasi itu didapatkan real time on demand, bahkan kalau perlu in advance, maka itu sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan decision making process di border. Ya, apakah orang ini kita lakukan dengan jalur prioritas, artinya dia adalah orang yang baik-baik, atau orang yang setengah perlu kita lakukan atensi, atau bahkan kalau perlu kita cegah dan tangkal. Itu kira-kira kenapa demikian. Lalu apa manfaatnya bagi negara lain? Ya, negara lain juga sama, Pak. Karena tidak ada satu negara pun yang ingin dijadikan sebagai, dikatakan sebagai produser barang-barang terlarang terhadap suatu negara. Jadi ini memang sangat beneficial. Salah satu programnya misalnya kita sekarang dengan beberapa negara, dengan Cina, Cina, Korea, dan yang terakhir dengan Singapura, itu sementara on progress, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kolaborasi sistem yang kita sebut dengan program Your Export Become Import, terutama dengan Singapura. Artinya gini, dokumen ekspor di Singapura itu akan langsung ketika mereka kirim ke kita pre-populated menjadi bagian dari dokumen impor kita. Sehingga kita tidak perlu lagi nyari-nyari data, dan customer kita juga udah nggak bisa lagi bermain-main dengan data, karena dari awal sudah kita dapatkan. Demikian juga sebaliknya, data ekspor kita menjadi pre-populated, menjadi part of the dokumen mereka. Itu kenapa pentingnya. Terus yang kedua, kenapa parameter-parameter, betul Bapak Ibu sekalian, kenapa kami tidak banyak menyebut produk dan merek di sini, karena memang pemerintah kita banyaklah menggunakan. Tetapi intinya banyak terkait dengan risk management ini kita bangun sendiri ya. Terkait data analytics tool ini ya, untuk infrastrukturnya tentu kita menggunakan provider atau vendor, tetapi untuk aplikasinya kita bangun sendiri. Parameternya tidak hanya orang barang, tetapi kurang lebih ada 20 parameter, Bang. Dari kontainer, vesselnya, waktu, negara, keterkaitan financial transaction-nya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Lalu hit rate-nya bagaimana? Memang hit rate belum sampai ke tingkat mendekati 100%. Karena seperti teknologi itu ketika ada teknologi digunakan pasti juga penjahat ya. Lebih istilahnya orang ingin melakukan perbuatan ilegal itu juga mengikuti gitu ya. Karena nobody like to pay taxes gitu. Gak ada orang suka untuk bayar pajak, dan gak ada orang suka barangnya diperiksa-periksa, sehingga itu kejar-kejaran. Tetapi memang meningkatkan hit rate kita dari yang kemarin itu dengan menggunakan model lama itu sampai 65%, Pak. Dan itu dari sisi government cukup bagus ya, menambah penerimaan, dan juga kita bisa memfilter barang-barang yang harusnya kita cegah di awal. Ini gunanya mungkin itu saya kira terkait dengan scoring, kami ada formula tersendiri, tapi parameternya tidak hanya 3 dimensi, tetapi lebih dari 20-an parameter yang kita gunakan untuk menentukan tingkat risiko untuk melakukan decision making, apakah orang ini boleh lewat, apakah barang ini boleh lewat, apakah diperiksa atau cukup dokumennya, dan seterusnya. Demikian Prof, mungkin sudah bisa mengcover semua pertanyaan ya terhadap kami. Terima kasih.
Pak Agus, ini Ya, saya ingin menambahkan aja, itu dengan dokumen yang jumlahnya segitu banyak dan transaksinya yang sebegitu banyak, kan ada sebagian pekerjaan manusia diserahkan kepada betul. sistem ya, Ya. aplikasi. Nah, Hmm. pertanyaan saya Pak Agus, seberapa mumet ya atau seberapa kompleks mengajarin mesin itu untuk bisa memahami bagaimana cara manusia mengerjakannya sehingga kita bisa percaya bahwa yang dikerjakan mesin itu tuh lebih reliable daripada atau tidak kalah lah reliability-nya dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Gimana itu Pak Agus? Betul. Yang pertama filteringnya Pak ya. Jadi yang pertama kita memperbaiki dulu sistem database kita ya di dalam. Dulu kan kita base-nya dokumen tuh Pak. Untuk impor aja itu ada dokumen istilahnya BC dulu ya, 2021 itu kita satukan Pak. Jadi sekarang hanya ada dua clustering yang kita sebut dalam single core itu entitas yang menyangkut data-data terkait orang dan aktivitasnya. Apakah dia ingin melakukan ekspor, atau melakukan impor, atau melakukan pergerakan di domestik. Itu dulu kita rapikan. Jadi proses bisnis memang perlu. Yang kedua adalah mengambil data sebanyak mungkin sebagai tambahan insight terkait barang atau orang. Nah, jadi memang yang perlu dilakukan adalah memang ketika ingin implementasi artificial intelligence, big data dan sebangsanya itu ya kita juga harus mentransformasi dulu kesiapan kita dan menyiapkan juga tools buat anak-anak, buat apa pegawai-pegawai kita biar mereka bisa 24 kali 7 melakukan pekerjaan. Kantor kita 24 kali 7 Prof, jadi nggak ada liburnya sama sekali termasuk lebaran. Demikian. Luar biasa. But at the end setelah itu tetap human judgment ya Pak Agus untuk Betul Pak, ya untuk oh, untuk okay. yang ragu-ragu Pak, untuk yang ragu-ragu atau harus periksa fisik. Oke, terima kasih Pak Agus. Itu rasanya meyakinkan kita gitu ya, kemana arah kita mau mengimplementasikan artificial intelligence ini Pak Agus. Ya. Ya, terima kasih. So, I think that's all the question for Pak Agus. There are a couple questions for Mr. Adam and Gulam and Bu Hervini ya. Jadi mungkin saya bacakan aja wakilnya sini Pak Gulam ya. First questions, kalau untuk data movement orang bisa kalau untuk data movement orang datanya bisa di-share di finance kah? Kami perlu untuk enlarge data ya, enlarge data. Tanya kalau credit scoring detail co-features-nya apa buat Pak Gulam dan bisa diakses oleh company lain. Ini pertanyaannya agak kurang terstruktur ini Pak Gulam. Bisa menangkap kira-kira Pak Gulam? Bisa Prof. Jadi ya. Saya jawab dulu. Ada lagi yang kedua ini, Pak Gulam. Oke, Prof. Yang kedua, actually this question go to Mr. Adam, but I think Pak Gulam ya, representing Pak Adam ya, sama Ibu Hervini. A question for Mr. Adam, in Immerse, which charts are rendered server side using GPU versus in the browser dalam kurung ya, in the bracket CPU. Thank you. Ya, silakan Pak Gulam. Oke. Jadi yang pertama tadi terkait data movement orang, mungkin saya set dulu konteksnya di sini bahwa Omnisci yang kita present is a platform ya. Jadi end-to-end platform dari mulai data ingest, database dan visualisasinya. Sedangkan dari Omnisci sendiri kita tidak menyediakan data kecuali data itu publicly available gitu. Apa contohnya data yang publicly available? Seperti misalkan kita banyak bantu customer untuk divine the insight based on some specific geographic region gitu ya. Kayak misalkan bikin market share sampai level kelurahan. Nah, data geografikal dari mulai nasional level, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan itu public data, kita bisa provide itu. Tapi untuk movement data movement orang, this is very sensitive ya sebenarnya, data ini sangat sensitif. Even kita juga kita punya partner yang provide data itu, tapi dari Omnisci kita tidak menyediakan data source tersebut. Ketika kita implement the platform, datanya itu kebanyakan datang dari customer-nya sendiri. Tapi contohnya kalau misalkan ibu atau bapak ada di financial industry yang misalkan punya
let's say saya ambil contoh ada EDC di alat pembayaran, itu datanya bisa di-collect kan, dan ada lokasinya, sehingga data itu punya company bapak atau ibu yang bisa di merge ke Omnisci, sehingga kita bisa bikinkan feature untuk tracking. Kira-kira seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi terkait scoring di telco ya, features-nya apa aja agar bisa diakses company lain. Again, tadi konteksnya kita tidak sharing data dari customer kami ke enterprise lain. I mean, kita provide the service. Dan terkait model scoring ini di ranah data science, seperti yang kita ketahui memang banyak sekali kayak seperti churn model atau product adoption atau cross-sell, upsell model yang generic, tapi bisa saya bilang bahwa most of our customer tidak gunakan generic model, karena generic model itu nggak di-tune berdasarkan nature dari bisnisnya itu sendiri. Yang kita lakukan di Omnisci adalah instead of ketika kita sediakan platform, kita juga sediakan data science services. Jadi kita punya beberapa data scientist yang bisa create the model yang memang tailored yang sudah fit untuk perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi kita nggak pakai generic model yang itu untuk yang pertama. Yang kedua, tadi yang ketiga adalah pertanyaannya untuk Mr. Adam Edelman, ya. Di Immerse chart mana yang dirender melalui GPU dan chart mana yang dirender melalui CPU. Nah, geospatial chart seperti misalkan kalau tadi dilihat di demo ada yang tampilannya di geovisual, itu semua chartnya dirender di GPU. Gitu. Jadi kita bisa ngerender billion of record in a millisecond basis di GPU, dari data itu kita render jadi geospatial image. Chart-chart lainnya seperti misalkan bar chart, line chart, pie chart, itu sebenarnya sangat sederhana, jadi tidak butuh banyak komputasi, jadi itu kita render di CPU. Tapi caranya adalah dari data misalkan 1 miliar record, untuk merender si bar chart tadi, di Omnisci DB yang diproses di GPU itu adalah agregasinya. Jadi kita running some SQL kayak select matrixnya from the table dan group by dimensionnya ABCD. Itu kan dari data 1 miliar bisa jadi kalau misalkan di group by hasilnya cuma 5 sampai 10 record. Nah, 10 record ini yang dikirim ke klien atau ke browser, kemudian dari browser sendiri itu dia akan di-render menggunakan CPU-nya klien yang is very light, even kalau misalkan running some very small PC like Raspberry Pi gitu, itu sangat bisa. Itu kan sama seperti menampilkan website seperti biasa. Gitu kira-kira Prof, jawaban dari pertanyaannya. Pak Gulam, masih saya lanjutkan ya untuk Pak Gulam dan kawan-kawan ya. Ini juga dari Bu Misbah, kelihatannya pertanyaannya mirip dengan apa yang kepikir oleh saya. Tadi melihat presentasinya Mas Gulam dan Ibu Hervini, itu luar biasa kemampuan Omnisci, terutama dalam mengadop berbagai macam data dari berbagai macam sistem gitu. Jadi interoperability-nya luar biasa. Nah, apakah ini memang sudah begitu gampangnya menerima format dari katakanlah dari Pentaho, MicroStrategy dan sebagainya masuk ke Omnisci, langsung bisa di-combine, atau memang ada proses kayak migrasi tersendiri menjadi metadata atau gimana begitu. Itu yang pertama, Mas Gulam. Yang kedua, dari pertanyaannya Pak Bu Jovita nih kali ya, Bu Jovita Sutanto, visualisasi, apakah ini visualisasi data dengan Immerse itu bisa dilakukan? Terima kasih. Baik, saya yang pertama dari Pak Misbah ya, Pak Misbah komen juga, saya laki-laki Prof Zainal. Baik, dari Pak Misbah tadi terkait dengan combine dari data source lain. Memang platform kita ketika kita working on GPU, powernya memang digunakan untuk combine data dari multiple data source. Jadi environment itu yang kita bikin. Seperti misalnya tadi saya bilang di dashboard kita bisa connect dari data dari 5 table, 10 table dengan sangat mudah.
Dan itu juga yang membuat kita sediakan berbagai macam konektor. Nah, caranya konektor ini kan bekerja, beberapa data itu punya standar ya, beberapa integration itu punya standar. Seperti misalkan JDBC, ODBC. JDBC, ODBC itu punya standar sendiri. Kita provide JDBC, ODBC. Jadi misalkan Bapak punya database sistem yang pakai JDBC, ODBC, atau misalkan ETL tool seperti tadi disebut Pentaho atau Talent atau yang lain-lain kayak misalkan apa sih, saya lupa apa aja, itu mereka punya standar JDBC. Jadi kita bisa pasang JDBC kita di Pentaho atau di Talent atau di yang lainnya untuk bisa integrate data yang dari ETL tools tadi ke Omnisci, seperti itu. Kemudian kalau tadi juga disebut ada MicroStrategy, kalau MicroStrategy ini kan posisinya sebagai consumer ya. Jadi aplikasi ini yang akan memvisualkan data-data yang ada di Omnisci, seperti misalkan Tableau, Power BI. Kita juga provide custom connector untuk Tableau dan Power BI karena mereka punya standar sendiri. Dan yang visualization tools lain, most of them saya bisa bilang mereka support again JDBC, ODBC. Itu standar baku yang kita juga provide dan bisa digunakan itu untuk akses ke Omnisci-nya gitu. Kemudian selanjutnya tadi untuk visualisasi data dengan Immerse bisa dilakukan khususnya untuk AI gitu ya. Nah ini menarik karena ini tadi juga nggak sempat kita jelaskan. Tapi sebenarnya Immerse kita itu punya integrasi dengan Jupyter Notebook yang this is IDE yang sangat umum dipakai oleh data scientist yang biasanya coding menggunakan Python gitu ya. Nah, Immerse dan Jupyter Notebook kita itu integrated sehingga ketika misalkan datanya ada di Omnisci, kemudian saya buka Jupyter Notebook bawaannya Immerse tadi, maka dengan sangat mudah saya bisa akses data dengan konektornya Omnisci. Memang ada beberapa, kita punya library Python sendiri yang bisa di leverage, ada fungsi-fungsinya khusus, kita punya semua dokumentasinya. Dari situ untuk melakukan modeling, kemudian hasilnya bisa di push back ke Immerse untuk divisualkan. Memang itu yang kita, salah satunya adalah keunggulan kita dibanding dengan produk lain di sisi visualisasinya. Kita bisa combine the AI proses juga. Kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa Pak Gulam, luar biasa ya. Jadi pengen bertanya lebih lanjut ini, tapi waktu membatasi kita ya. Mudah-mudahan ada student edition-nya itu supaya bisa di-deploy ke beberapa kampus ya. Kita punya open source edition, Pak. Wais, mantap. Oke. Baik, we move on to the third session questions to Mr. Chung Ho. Are you still there? Yes, I am. Okay. There are a couple of questions for you, Chung Ho. First, what is the characteristic or what are the challenges in implementing AI for energy sectors? Second, will different approach requires in processing upstream or downstream data? Thank you. Okay, thank you for the question. So for the first question, what are the challenges to implement AI in energy sector? It's actually a very difficult problem to solve. Number one, without a proper platform like Omnisci, it's very difficult to extract the volume of data that you need for the proper accuracy to provide the prediction models, the AI machine learning models that you need to have the right access to the models itself. So what that means is without Omnisci, data scientists can only extract a very small subset of the oil and gas and energy data. And that will compromise the quality of the model itself. So that is the key reason why companies like IHS come to Omnisci, so that they could ingest all the data into Omnisci to provide a very accurate model to run in their AI journey. Okay. And the second question, can you repeat the second question again? Yeah, second question. Hold on. It's about whether or not it is a different approach
in order to respond to the upstream data and downstream data? Yes, very good. So very interesting. This is a very industry-specific data set that has been used on OmniSci. And the upstream and downstream data requires a very unique way of calculating the results. For example, break-even analysis on the wells itself, and also understanding the soil qualities so that they know, operators know where to drill and how deep and how far to drill is very important to them, because it's a very much a very high cost of operation if you don't have the right data, right? IHS has a specialty where they provide and capture all the data related to each level of the properties of the soil itself. Providing that and giving that information to the operators is the challenge, okay? Being able to very quickly and very rapidly using GIS tools to be able to provide that information and visualize that completely takes a very long time, because again, the data itself is such a large volume, and traditional tools like Spotfire, Tableau, standard BI tools, and even GIS tools in the market today have very, very difficult time to render that large volume of data. And because OmniSci does that very quickly with the power of GPU, we render that information. Number one, the queries to produce the results is sub-seconds. And number two, to render that information 100% and be able to drill into a particular well, drill out to see many wells all at the same time. We do it within seconds in one single dashboard. And that's the power that we provide into IHS and providers like that, so they could quickly do the visual analytics without having to wait. So thank you. Yeah, Mr. Chung Ho, I'm impressed that in the oil and gas industry, they have so many data involved in that activities, and also it is integrating spatials and temporals data as well. And the presenter says that you guys have your own algorithm to detect location or something like that. Since most of the AI right now, most of the algorithm in AI is very well established. It is almost impossible or difficult to create a new one. So could you explore more about what are the algorithms you guys developed in that case? Yeah, so I want to make a correction. It's not that we bring or have our own algorithms. It's actually a very versatile platform that we provide so that our customers, the data scientists within IHS organization, can easily import and run their own models. Now, when IHS was testing their product with us during several months to make sure that we are the right platform, they gave us some very difficult, challenging problems. They said, okay, here's what we want to see, and you guys go ahead and see how to get there. And so luckily for us, we have some domain expertise in-house that know oil and gas industry. And we also have a professor of MIT, also part of our organization, and he's also an expert in GIS as well. And basically, he took that problem and said, okay, mathematically, there's no problem to solve it. It's not that difficult. Now, how do you apply it onto a platform like ours? And so what he did was he was able to demonstrate that using some coding, some Python coding, some XGBoost standard AI modeling, machine learning modeling, and applied that. And then what the result was quite staggering and very exciting for IHS, because not only were we able to show the results in our tool, but we showed it at a volume that they never seen before. When I say that, I mean before they had maybe 100,000 points or 100,000 records of data to do the same results applying the formula and a similar formula.
what we did was we used 200 million points to show the same results and show it at a much shorter period of time to deliver that information. So that was a very game-changing and eye-opening moment for everyone. Okay. Okay, interesting, Mr. Chung Ho. Thank you very much. The times limit us all. So once again, I would like to thank all the presenters and also the participants. And hopefully our 3 sessions in this afternoon will benefit us all. Thank you very much.